Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Bismillah. Hari ini kita akan belajar Tafhim Surat Al-A'la ayat 1 sampai 10. Mata pelajaran T3Q kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengindeks surat Al-A'la. Surat Al-A'la memiliki arti yang paling tinggi dan terdiri dari 19 ayat. Surat Al-A'la turun di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Surat Al-A'la turun setelah surat At-Takwir. Lafaz surat Al-A'la terdapat pada ayat pertama dalam surat Al-A'la. Surat Al-A'la termasuk ke dalam juz yang ke-30 dalam Al-Quran. Surat Al-A'la termasuk surat yang ke-87 dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat ini pada saat salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan salat Jumat. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Mari kita sama-sama membaca surat Al-A'la ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyass
nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atir dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, selanjutnya kita akan bahas terjemah kata dan ayat 1 sampai 2. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah, isma, nama, rabbika, Tuhanmu, al-a'la, maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah memerintahkan Rasul-Nya agar menyucikan namanya, nama Allah, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan zat dan sifat-sifatnya. Lanjut ayat kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, yang, khalaqa, dia menciptakan, fasawwa, lalu dia menyempurnakan. Yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk. Selanjutnya di ayat ketiga. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang, qaddara, dia menentukan, fahada, lalu dia memberi petunjuk. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Dan Allah pula yang memberikan petunjuk bagi umatnya. Walladzi akhrajal mar'a, ayat keempat. Walladzi, dan yang, akhraja, dia keluarkan, al-mar'a, rumput-rumputan, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Allah lah yang menumbuhkan rumput-rumputan yang hijau dan segar untuk makanan binatang dan ternak yang kemudian dijadikannya kering kehitam-hitaman. Jadi Allah yang menumbuhkan rumput, Allah pula yang menjadikannya kering. Bukan patung-patung yang disembah oleh orang kafir yang menumbuhkan rumput-rumput, yang menyuburkan tanaman. Tapi Allah. Selanjutnya di ayat kelima. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, lalu dia jadikannya, ghusa'an, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ayat ke-6. Sanuqari'uka fala tansa. Sanuqari'uka, kami bacakan kepadamu, fala, maka tidak, tansa, kamu lupa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk dibacanya. Dan ia akan membukakan hati nabinya
dan menguatkan ingatannya. Dengan demikian, setelah mendengarnya satu kali, maka ia tidak akan lupa apa yang telah didengarnya. Ayat ke-7, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Illa, kecuali, ma, apa, syaa, dikehendaki, Allah, innahu, sesungguhnya dia, ya'lamu, mengetahui, al-jahra, yang terang, wa ma, dan apa, yakhfa, yang tersembunyi. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bila ia menghendaki agar Nabi Muhammad melupakan apa yang telah diwahyukan, maka hal itu dapat dilakukannya. Tidak lupa, apa yang sudah didengar Nabi Muhammad satu kali itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah. Sesungguhnya, dialah Allah yang mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi, apa yang disebutkan dan apa yang dirahasiakan. Ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka, dan kami memudahkan, lil yusra, untuk kemudahan, dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Allah menerangkan bahwa ia akan memberi nabinya taufik kepada jalan yang mudah, yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dialah yang memberinya agama yang mudah diterima jiwa dan tidak sukar dipahami oleh akal. Selanjutnya ayat ke-9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan, in, sesungguhnya, nafa'ati, berguna, az-dzikra, peringatan. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Allah memerintahkan Rasulnya agar memperingatkan umat manusia tentang yang telah ia terima dari Allah. Allah menyatakan bahwa peringatan itu amat besar kegunaan dan faidahnya bagi manusia, karena peringatan itu memberi petunjuk kepadanya tentang cara-cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ternyata mereka tetap saja membangkang dan ingkar. Dan ayat terakhir, ayat ke-10, sayadzakkaru man yakhsha, sayadzakkaru, akan menerima peringatan, man, orang yang, yakhsha, ia takut. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Maksudnya apa? Allah menjelaskan bahwa mereka yang beruntung adalah yang dapat menerima panggilan atau peringatan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan siksaannya. Mereka inilah yang mempergunakan pikiran mereka yang waras untuk mencapai kebenaran yang kelak akan menjadi pegangan hidup mereka. Baik, materi tafhim Surat Al-A'la ayat 1-10 sudah selesai. Semoga dapat difahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.